produk terkenal, di VS sama produk yang seperti ini kita nggak kenal, tapi jauh sekali gitu. Ya. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Kita mau bahas dari sisi fundamental ya, bukan dari sisi teknikal hari ini ya. Hari ini saya jadi orang fundamental aja, yang bilang katanya teknikal itu konyol, ya TA itu konyol, vulnerability itu konyol. Ya fundamental itu katanya gini, kalau kita judi bola nih, sekarang saya sama Bapak nih berdua nih, yang dilihat papan skornya tuh 25, 12, apa yang main bolanya yang dilihat gitu. Kalau kita ngelihat skornya itu namanya teknikal. Kita ngelihat harganya doang, chartnya gitu. Ya, tapi kalau kita ngelihat pertandingan bolanya, berarti kita lihat corporate action-nya tuh. Perusahaan yang ngapain, produknya di lapangan seperti apa, manajemennya siapa, siapa yang main, pemainnya CEO-nya siapa, marketing manajernya siapa. Nah, itu namanya fundamental. Ya, kalau saya ngomong begini kan berarti benar nggak konyol technical analysis. Ngapain ngeliatin harga? Ya, ini kata orang fundamental nih, kita pakai ekstrim kiri, ekstrim kanan ya. Sekarang saya ekstrim fundamental, saya bilang bahwa orang yang judi bola ngelihatnya skor doang itu aneh gitu. Yang dilihat yang bertandingnya dong siapa. Ya, bukan skor yang dilihat. Atau kita punya sapi ini, dilihat ekornya terus kata Mr. Lekeng Hong ya. Ngapain ngeliatin ekor sapi katanya? Lihat sapinya dong katanya. Ya, nggak bisa ngeliat kesehatan sapi dari ekornya aja, naik turun ekornya dilihatin gitu. Itu kata fundamental. Ini ekstrimnya ya. Saya juga chartis ya. Saya juga chart investor ya. Sebenarnya saya TA. Ini keahliannya Bu Disti, sebenarnya bukan keahlian saya. Saya nyebrang nih karena banyak kekecewaan ya di fundamental gitu. Susah emang. Jadi sekilas sih saya mau bilang gini. Satu hari nggak ada urusan sama 10 tahun gitu. Apa yang ARB hari ini belum tentu nanti nggak jadi juara 10 tahun lagi. Itu fundamental itu saya bilang seperti pertempuran orang baik dan jahat gitu. Ya, jadi fundamental itu orang baik bisa menang tapi lama gitu. Ya, jadi bandar dulu. Kalau satu hari bandar urusannya, 1 jam atau detik bandar urusannya. Tapi kalau 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang menang fundamental. Gitu loh. Ya, yuk kita mulai. Kita bahas. Ini bukan salah fundamental kok. Memang SMGR itu lebih bagus fundamentalnya 3 tahun ini dibandingin Unilever. Nanti mana sih yang disebut lebih bagus seperti apa? Jadi bukan produknya terkenal yang kita mau bahas nanti ini ya. Jadi bukan fundamental itu bukan karena terkenal, karena kita pakai atau karena kita seneng gitu. Ya misalnya, saya lebih seneng sama gudang garam daripada Wismilak gitu. Kenyataan Wismilak yang naik tahun lalu besar-besaran naiknya Wismilak. Nah itu kenapa? Kenapa gudang garam yang terkenal yang dipakai banyak orang dipakai saya sendiri gitu, kalah sama Wismilak yang kata saya menurut saya nggak enak dan nggak laku gitu. Ya karena bukan itu yang dilihat, tapi laporan keuangan yang dilihat. Ya, oke lanjut. Nah ini ya, kita harus paham dulu nih kenapa saham naik nih, supaya kita nggak kecewa nih ya kalau ada saham yang fundamentalnya jelek tapi naik gitu. Ya, kalau menurut saya itu AirAsia itu udah serem tuh, disuspend sekian lama dibuka terus arah berapa hari gitu kan, itu kan mengecewakan ya. Kalau kita lihat fundamentalnya negatif semua Bapak Ibu. Siapa yang berani beli? Saya sih takut waktu di hari pertama arah, ini kok saham tiba-tiba arah gitu. Ya, volume juga gede, dilihat fundamentalnya buruk. Bagaimana kita mau beli gitu kan? Ya. Nah, saham naik itu karena ada yang beli lebih mahal dari harga sebelumnya. Ini simpel sekali. Ya. Disebutnya greater fool theory. Ya, orang yang beli hari ini berharap untuk menjual besoknya lebih mahal. Orang yang beli besok berharap lebih jual lagi lebih mahal. Ya, kalau sahamnya saham jelek, perusahaannya ya greater fool theory. Orang beli saham itu bukan karena perusahaannya bagus, tapi karena berharap ada orang lebih bodoh yang mau beli lebih mahal dari dia besok. Ya, itu namanya greater fool. Minati investor yang meyakini harganya akan naik ya atau under value dibanding harga perusahaan. Misalnya gini, Bapak Ibu lihat warung makan gitu ya, ramai bener. Untungnya dengar-dengar 1 juta sebulan. Terus waktu ngebangun, kita tahu itu dia ngabisin uang 50 juta gitu. Ngebangunnya 50 juta, untungnya 1 juta sebulan. Wah, dijualnya cuma 10 juta gitu. Kenapa? Wah, dia mau pindah ke luar negeri lah, apa gini. Itu kan menarik, Pak. Itu under value namanya. Ya. Tapi kalau ada warung yang dibangun 50 juta, untungnya minus 1 juta sebulan.
Kita nebak ini 50 bulan juga nih hilang nih warungnya. Ya, itu pun kalau misalnya kita gimana masa dijual asetnya, gedungnya, apanya gitu kan. Nah, itu dijual 100 juta. Nah, itu namanya mahal. Ya, jadi simpel. Ketika investor value melihat ada harga saham yang keterlaluan murahnya dibanding value perusahaannya, dia beli. Ya. Yang kedua, sahamnya mungkin mahal tapi diyakini growth. Growth itu gini, bulan ini untung 1 juta, besok 2 juta, bulan depannya 3 juta, 4 juta. Jadi kebayangnya wah 50 tahun, 50 bulan lagi untungnya 50 juta. Akhirnya mereka berani beli agak mahal. Misalnya book value 2, pernya 11, 15 itu berani. Karena dengan keyakinan bahwa perusahaan ini growth-nya dan keuntungannya bisa ngejar value-nya gitu. Bisa ngejar harganya, sorry. Ya, paham ya? Kalau yang pernah usaha dari kecil ngalamin. Karena saya pernah bikin perusahaan, modal 10 juta, sekarang udah miliar. Kalau waktu itu saya jual 10 juta, itu 50 juta, kan jadinya murah. Karena value-nya udah kekejar. Bisa dibayangin nggak? Saya bikin perusahaan 10 juta, based on idea doang, nggak punya apa-apa. Ya, kemudian kita dapat utang, nyewa tempat, segala macam. Nah, waktu itu untungnya 1 juta, saya ingat. Bulan pertama untung 1 juta, bulan kedua rugi 1 juta. Nah, mau dibeli nggak? Tapi idenya cemerlang gitu. Idenya bagus. Idenya bakalan laku kayak orang bikin Facebook gitu loh Pak, idenya Pak. Waktu itu cuma selembar kertas dicoret-coret misalnya gitu. Baru bikin PT aja gitu. Nah, itu dijual 100 kali pun orang mau beli gitu. Kalau udah terbayang prospek growth-nya ke depan. Ya, bayangannya seperti itu. Kalau orang yang pernah usaha pasti ngerti deh. Ya, karena itu yang bikin usahanya walaupun itu misalnya nggak ada modalnya, tapi orangnya gitu, mantan CEO apa gitu. Nah, itu kan menarik Bapak Ibu. Ya, itulah kenapa kayak kopi kenangan katanya dapat suntikan 1 triliun ya. Nah, itu kan earningnya sebenarnya belum, nanti sebab kalau mau lihat ya, kayak Gojek itu kan masih rugi. Tapi valuasinya udah tinggi sekali gitu. Nah, itu kenapa seperti itu, udah unicorn. Nah, itu nanti kita bahas ya, itu karena growth. Nah, tapi masalahnya nggak semudah itu. Di market itu banyak noise. Noise itu kalau kita dengar lagu gitu ya, yang suara-suara yang mengganggu gitu ya. Jadi kita banyak distraksi, banyak gangguan di market. Nah, paling utama itu yaitu manipulasi. Naik turunnya harga saham, dijual lebih tinggi, dipakai ajang spekulasi. Sebenarnya B udah mengawasi. Kalau ada praktek pembandaran gitu, kalau kita membeli barang yang kita jual sendiri, disuratin tuh. Kalau Bapak Ibu berani membeli barang yang dijual sendiri, langsung diduga manipulasi harga gitu. Ya, dipanggil nanti. Sekali mungkin disuratin sama Ajaib, 2 kali disuratin, lama-lama dipanggil sama B. Ya, oke. Kedua, panic buy. Panic buy itu ada saham yang kalau nggak dibeli besoknya naik terus gitu. Nggak dibeli arah, begitu dibuka pintunya langsung panik buy pada beli, terus dibanting gitu. Ya, panik buy itu terlalu optimis juga ada. Rumor ya, rumor, gosip, pom-pom. Kayak kemarin, Era mau dibeli sama Lazada, langsung dia naik, terus turun lagi sorenya. Ya, oke ya. Nah, menurut fundamentalis, noise ini lama-lama juga bersih. Maksudnya akan juga hilang, ya. Nantinya hilang dan harga saham kembali menjadi pantas. Ya, jadi saya bilang nih ya, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan setahun, ya, spekulan bisa menang. Ya, judi bisa menang. Tapi dalam 10 tahun, itu nanti saham yang jelek itu yang dimainin tiap hari, dibuang jadi ampas juga, gocap juga gitu. Dan akhirnya yang naik tetap BCA gitu Bapak Ibu. Yang naik masih BRI lagi gitu. Ya, dan yang memang real, punya real value, real business, real growth ya. Ya. Hari ini sebenarnya materinya banyak ya Bapak Ibu ya. Materinya itu dari value investing, growth investing, sama fundamental 2.0. Ya, fundamental 2.0 itu menggabungkan TA, FA, dan bandarmologi. Jadi hari ini saya jadi orang fundamental, bukan saya mau jadi orang fundamental penuh, saya mesti cari investor. Cuma ini suatu pengantar untuk ke fundamental 2.0, yaitu fundamental yang pakai chart. Ya, tapi itu mungkin pertemuan ketiga kali. Hari ini sempatnya kayaknya cuma sampai value. Ya, tapi coba aja kita terusin aja ya, sesempatnya waktu aja. Ini materinya agak banyak soalnya saya bikinnya.
Nah, kalau sekarang saham turun, kenapa saham turun? Saham turun tuh gampangnya karena ada yang jual lebih murah dari kemarin. Kalau sekarang harga 500 terus ada yang jual 400, itu kan turun namanya. Kalau ada yang mau jual lebih murah, ya. Nah, itu turun tuh karena dijual investor, karena harganya udah kemahalan. Ya, dibanding value perusahaan, over value atau value perusahaannya terasa jatuh nih. Wah, ini ternyata Shopee udah mencapai peak-nya nih waktu COVID kemarin. Semua orang udah belanja online, cuma segini omsetnya gitu. Sekarang COVID-nya udah mulai udahan, orang balik-balik lagi ke mall, Shopee-nya turun. Jadi pada takut tuh. Waduh, kemarin salah dong estimasi growth dia gitu. Jatuh pada Shopee, 336 jadi 174 tuh kemarin di Amerika ya. Ambles semua Amazon apa. Jadi orang bangun tidur nih, kayak Zoom nih ya. Ternyata Zoom segitu doang gitu. Di zaman orang di zaman orang lagi di zaman orang lagi apa? Di zaman orang lagi WFH aja cuma segitu gitu omsetnya. Apalagi sudah tidak WFH, apalagi ada Meta nanti Metaverse, makin banyak tantangan buat Zoom, Zoomnya jatuh deh. Ya, jadi itu saham dijual karena salah sangka. Ya, ternyata nggak sehebat itu. Kemarin disangkanya hebat, ternyata tidak. Ya, oke, itu jatuh, saham jatuh ya. Terus berikutnya spekulasi sama noise ya, manipulasi dibanting biar pada cut loss, sudah cut loss ditarik lagi. Ya, jadi pisahkan antara saham gorengan dengan saham fundamental, Bapak Ibu. Ciri-ciri saham gorengan itu yaitu pada merah, pada negatif gitu biasanya. Dan biasanya setelah dimainin akhirnya jadi 50 lagi. Akhirnya 50 lagi. Itu karena saham kita minimal 50. Kalau di Amerika bisa 0,00 harganya. Benar-benar hampir 0 bisa harganya, ya. Rumor, gosip, pom-pom negatif bisa supaya turun. Nah, sama menurut fundamentalis, lama-lama akan bersih tuh noise-nya dan harga saham jadi pantas lagi. Ya, jadi bisa nggak tuh saham dinaik turunkan semaunya oleh spekulator? Bisa. Ya, bisa banget. Semaunya. Cuman perlu uang buat naikin saham dan perlu saham buat turunkan harga saham. Buat naikkan harga saham cuma perlu uang yang banyak. Beli aja ke kanan. Beli terus, offernya dihabisin, naik harganya. Ya, untuk ngebanting harga saham cuma perlu saham. Dengan saham yang banyak kita bisa guyur saham, kita jual ke kiri, ya. Semakin kecil kapitalisasi dan saham beredarnya, semakin mudah dinaik turunkan. Ya. Tapi kembali lagi nih, serendah-rendahnya spekulator menekan harga saham, nanti ada value investor yang ambil. Setinggi-tingginya spekulator menekan harga saham, nanti investor keluar. Dikasih sama investor. Jadi terbatas juga ya. Gorengan juga nggak bisa naiknya keterlaluan gitu. Kecuali memang dia udah kuasai sendiri ya sahamnya, nggak ada yang punya ya. Nggak ada yang punya saham gitu maksudnya. Nggak ada yang punya saham, dia bisa naikin semau-mau dia. Selama nggak ada yang punya saham buat dijual ya. Nah, terus apa sih yang naikin harga saham itu? Pertama uang baru. Uang baru tuh uang orang baru. Orang baru masuk usaha saham, orang masuk reksadana, orang dana pensiun yang tiap bulan kita dipotong jam sostek tenaga kerja, ya, atau uang pindah dari saham satu ke saham yang lain. Nah, itulah kenapa perusahaan kesayangan kita nih, yang kita udah lama pegang, kayak Unilever atau HM Sampurna, terus jatuh. Itu bukan karena mereka jelek, biasanya. Karena mereka, satu, kemahalan, kedua, kalah bagus growth-nya sama perusahaan yang baru, yang lebih gesit. Ya, jadi nggak usah kaget Unilever turun, kenapa? Karena ada yang lebih bagus. Apa ya, misalnya Bank Mini, ya kayak BBYB, terus Temas, SMDR, itu kan lebih meriah ya sekarang. Jadi orang lari ke situ gitu. Dan reason-nya ada. Ketika kita misalnya cari reason-nya kenapa dia naik, reason-nya ada, kepantasannya naiknya. Bahkan ahli-ahli udah bikin harga estimasi untuk itu gitu. Harga estimasi untuk Temas mestinya segini dengan earning sekian, dia harganya harusnya segini gitu. Itu nanti kita di bagian yang lain, atau Ibu Cici lebih hebat lah buat nebak, bukan nebak apa, estimasi harga, intrinsic value ya, nilai pantas. Oke, sekarang kita bahas apa sih istilah-istilah di perusahaan dan saham yang penting ya menurut kita. Ini segampang mungkin saya jelasin ya. Price atau harga itu apa yang Anda bayar untuk membeli sesuatu. Jadi untuk beli saham kita kan bayar, nah itu harga, namanya harga. Value itu apa yang Anda dapat. Ya, price is what you pay,
value is what you get. Jadi kalau price yang mahal, value-nya jelek, Bapak Ibu ketipu. Ya, value akan bergerak naik dan turun berdasarkan waktu dan kinerja. Jadi butuh waktu. Misalnya gini, kenapa ISG ini nggak naik nggak turun? Jawaban saya karena laporan kuartal keempatnya belum keluar. Jadi ini adalah waktu paling nggak enak buat pasar saham karena kuartal 3 udah jauh, kuartal 3 belum keluar gitu hasil laporannya. Jadi semua orang waiting kuartal 4-nya bagus nggak nih? Kayak Temas itu ya, udah naik dia diam stalling. SMDR naik dia stalling. Kenapa dia diam aja? Karena dia nunggu laporan keempatnya bagus nggak gitu. Dugaan saya sih bagus kalau mau nebak. Karena harga kontainer masih mahal. Harga shipping masih mahal. Itu dugaan saya, tapi kita nggak tahu. Ya, terus batu bara nih, udah price in, sudah harga sekarang sudah mencerminkan keuntungan LQ3. Nah, LQ4 gimana nih PTBA ITMG? Bisa nggak melebihi LQ3 gitu? Perasaan LQ3 lagi tinggi-tingginya dekol deh. Sekarang udah agak turun dah. Seturun apa nanti? Belum gangguan dari nggak boleh ekspor. Nah, itu. Ya. Jadi butuh waktu. Waktunya itu waktu laporan keuangan. Ya. Value itu adalah nilai pantas perusahaan. Price naik turun tidak rasional kadang-kadang dari emotional trader. Ya, price itu harga saham. Ya, kadang harga tidak sesuai dengan value. Harga bottom dan top itu harga emosional, harga tengah-tengah itu harga rasional. Nah, ya, oke. Nah ini, ya, ini sekarang di dunia itu ada value dan growth investing. Ada value investing, ada growth investing. Growth-nya dua macam, growth ngimpi sama growth beneran. Ya, pertama value investing. Ya, value investing itu mencari saham yang under value biasanya. Atau kita percaya 1-2 tahun lagi dia under value dengan pertumbuhannya. Kalau growth investing itu kadang berani beli saham yang mahal kalau dia melihat ruang geraknya, ruang tumbuhnya masih tinggi untuk mengejar value-nya. Misalnya gini, kita beli saham yang harga 50 juta dengan keyakinan dalam 5 tahun itu bakal 1 miliar gitu loh. Jadi kita berani beli 200 juta, berani gitu. Berani gitu ya. Karena kita tahu orang-orangnya atau prospeknya gitu. Itu growth investing. Itu yang terjadi sama saham-saham startup ya. Nah, menurut saya kalau kita investing bukan trading ya, bukan copet, bukan trading. Kalau kita investing bukan yang kiri, bukan yang kanan, berarti kita mangsa mereka berdua. Bapak investing ya, investing beli Unilever tinggalin gitu. Bapak kan bukan yang kiri, bukan yang kanan, berarti Bapak bukan pakai prinsip value. Karena tidak under value Unilever, bukan pakai prinsip growth, karena tidak growth lagi Unilever. Ya, berarti Anda, Bapak, Ibu akan jadi orang yang bayar profit mereka berdua. Ya, ini nggak ada yang salah, dua-duanya kaya. Dua-duanya kaya-kaya. Warren Buffett kaya, semua kaya. Orang-orang ini hebat-hebat semua di bidangnya. Ya, tapi mereka sangat bertentangan, nanti saya tunjukin. Nah, ini ya. Warren Buffett sama Pak Leteng Fong itu percaya market nggak efisien. Nggak efisien tuh gini, selalu aja ada orang yang keterlaluan gitu, menjual saham sampai murah banget, jadi sahamnya salah harga gitu. Ya, nah mereka mencari saham yang salah harga itu, lalu nanti menjualnya ketika benar harga. Contohnya saham salah harga menurut saya kemarin dan sekarang masih murah itu Saratoga. Saratoga itu salah harga, salah satunya. Terus yang masih murah sekarang misalnya Cifinance, Civin itu murah. Bank Panin, PNBN, Bank Pan, terus Panin Life, PNRF, itu saham-saham salah harga. Ya, itulah saham-saham yang harganya benar-benar murah gitu. Kadang-kadang EPS sama dengan harganya. Untungnya sama dengan harganya. Wah, warung 50 juta. Untungnya sejuta dijual sejuta gitu. Ada itu, ada di market. Tapi kadang-kadang sedihnya gitu, saham yang salah harga itu bisa salah harga 5-10 tahun. Nggak tahu terus aja dia merendah terus dihargainya. Oleh karena itu ada pendapat kedua. Itu pendapat pertama ya, itu dasarnya value investing. Market itu nggak efisien, market itu ngaco, market itu bodoh, kadang-kadang salah harga terjadi. Kalau kata orang growth, market itu tidak ada salah harga. Ya, bahwa market itu sudah efisien, harga hari ini adalah harga yang pantas untuk perusahaan itu. Di luar gorengan, saya nggak bicara gorengan ya, saya bicara fundamental. Ya, harga itu sudah pantas di situ. Jadi dia nggak percaya ada salah harga.
Jadi kalau ada satu perusahaan dihargain murah, itu karena perusahaannya murahan. Memang murahan perusahaan itu gitu. Memang menuju bangkrut. Jadi orang melihat ini perusahaan dijual cuma seperlima book value-nya. Kenapa? Karena diprediksi misalnya 5 tahun lagi akan seperlima book value-nya harganya gitu. Dan saya udah buktiin, saya investing di value dan investing di growth, emang cepetan growth Bapak Ibu. Cepetan growth. Itulah kenapa Unilever berat sekali, karena dia nggak value juga nggak growth. Ya, jadi Bapak Ibu kalau beli Unilever kemarin, itu bukan saham value. Itu bukan saham growth. Ya pasti turun jawabannya gitu. Kenapa? Karena dipindahin ke saham yang lebih menarik. Ya, sampai kapan dia turun? Sampai nanti under value atau sampai dia membuktikan dia punya growth lagi. Ya, oke ya. Jadi menurut orang growth nih, semua harga itu udah gitu, udah layak gitu. Kalau saham itu murah, saham itu murahan berarti gitu. Jadi saham itu hanya bisa naik kalau ada informasi baru yang membuatnya membaik di masa depan. Tidak ada saham kemahalan, tidak ada saham kemurahan, yang ada yang bertumbuh atau melemah. Itulah dasar growth investing. Paham ya bedanya ya? Yang satu cari barang murah, yang disalah harga katanya. Yang kedua dia nggak percaya ada salah harga. Harganya harga ya udah segitu, udah pantas segitu harganya gitu. Ya menurut dia Money Life memang pantas dijual 0,5 atau 0,3 book value gitu. Kejam, iya kata dia udah begitu. Kenyataannya itu nggak laku. Emangnya kita doang yang tahu era internet. Semua orang bisa tahu, semua orang bisa sorting by book value. Tapi nggak ada yang mau beli. Nah, begitu ya, kata orang growth. Kata orang investing, tunggu aja. Salah harga itu salah harga. Sekarang nggak tahu ada apa, tapi ya murah gitu loh. Nanti one day mahal. Dua-duanya benar. Dua-duanya terbukti menghasilkan orang-orang terkaya di Indonesia dan dunia. Ya, jadi tidak ada dua metode ini yang salah. Dua-duanya benar. Apalagi kalau dua-duanya iya gitu. Saham yang under value dan growth seperti Saratoga tahun kemarin. Dia sudah under value 5-6 tahun. Ditambah ada growth. Wah, berubah dia langsung. Naiknya tinggi sekali ya. Oke. Sekarang kita belajar bodoh-bodohan nih ya, saham mengenai istilah-istilah yang saya tadi bahas di depan. Ini harusnya pertama kali nih. Nanti saya pindahin halaman 1 harusnya. Kalau kita punya warung makan modalnya 100 juta nih, itu namanya equity waktu itu. Modal dasar. Modal dasar, modal di store biasanya atau modal dasar. Ya, warung makan 100 juta. Beli bangku, beli etalase, nyawa tempat apa ya. Nah, terus sahamnya 100 lembar nih. Maka book value-nya 1 juta per lembar. 100 juta dibagi 100 lembar. Selembar 1 juta. Oke, disebutnya book value. Kalau entah kenapa dibelinya 2 juta, di bursa saham 2 juta, harganya bukan 1 juta, maka market cap-nya 2 juta kali 100 lembar, 200 juta. Market cap udah tahu ya, udah ngerti equity, udah ngerti book value sekarang, udah ngerti market cap. Ya, sekarang price book value. Kalau price-nya 2 juta, book value 1 juta, maka price per book value 2 kali lipat. Perusahaan ini dijual 2 kali lipat book value-nya. Nah, udah ngerti sekarang ya, price per book value. Earning per share. Kalau untungnya 10 juta per tahun, jumlah saham 100 lembar, maka untung per lembarnya Rp100.000. Itu namanya EPS. Earning per share. Nah, sekarang Bapak bayangin ya, ada warung 100 juta. Untungnya 100.000, dijual sahamnya 100.000, bingung nggak? Ada kejadian itu, beneran. Saya ulangin lagi nih ya, ini warung 100 juta, book value-nya 1 juta, ya 100 juta, 100 lembar 1 juta, sahamnya harga 1 juta, untungnya 100.000, dijualnya 100.000, ada itu Pak. Itu yang disebut oleh orang fundamental value investing salah harga. Ya, kalau nggak salah, kalau Keng Hong itu beli Indah Kiat apa beli UNTR itu di harga EPS-nya, gila itu. Jadi ada EPS nih, earning per share, untung per lembar sahamnya 500 misalnya, harga UNTR waktu itu 500 kalau nggak salah. Harus dibeli, dia bilang untungnya sampai dengan harganya, kan lucu, 3 bulan lagi, setahun lagi aja udah ngelipat 2 untungnya kata dia. Ya, jadi gratis tuh, perusahaannya gratis, earningnya dijual dengan harganya. Saya juga pernah waktu itu beli Antam 300, waktu cash in hand-nya, dia punya uang sama dengan harga sahamnya gitu. Cash per share-nya waktu itu. Saya sempat telepon waktu itu ke Antam, karena saya mau belinya banyak. Saya telepon ke Antam, saya tanya itu, yang disebut persediaan itu apa, terus emas dalam bumi itu, emas in proses itu masuk persediaan, enggak, saya tanya-tanya semua itu waktu itu.
Bapak Ibu asal tahu, kalau Bapak Ibu fundamentalis harus sering telepon tuh ke corporate-nya tuh, ke apa namanya, investor relation-nya, diangkat kok. Bapak Ibu telepon ke perusahaannya, cari investor relation-nya, diangkat. Tanya aja, ya. Bapak Ibu kan pemilik perusahaan, walaupun selebar. Tanya aja, nggak apa-apa, dijawab itu. Ya, oke. Terus kadang-kadang di YouTube juga CEO-nya sering diwawancara tuh sama sama CNBC apa, dengerin mereka ngobrol, ya. Itu CEO pegawai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli satu lembar saham Unilever, Bapak Ibu mau seluruh pegawai Unilever jadi pegawainya Bapak Ibu. Harus dilihat mereka ngomong apa, waras enggak orangnya, bener enggak gitu, pola pikirnya, ya. Tapi nggak bisa mecat, nggak bisa, ya, karena kecil suaranya. Oke, fair, ya. Paling bisa jual perusahaannya kalau kita nggak suka. Kita nggak bisa pecat orangnya, kita jual perusahaannya bisa. Fair, ya. Maka harga saham per EPS namanya fair. Itu 2 juta dibagi 100.000, 20 kali. Nah, Bapak Ibu sekarang buktiin, ya. Coba short, cari PE rasio atau PER yang 0,1, 1 itu ada. Kalau PER sama dengan 1 artinya apa? Untungnya sama dengan harganya. Betul nggak? Untung perusahaan sama dengan harga perusahaan. Jadi 1 PER-nya. Itu ada. Itulah yang disebut saham value. Nah, sekarang ROE. ROE itu gini. Untung 10 juta, dari modal 100 juta itu 10% ROE. Return on equity. Ya. Untung dari modal, ya, bahasa Indonesianya. Nah, kalau warung itu sekarang punya utang 200 juta, ya, ke supplier, ke bank, kemana, itu namanya debt, ya. Maka debt, jadi keluar sekarang debt equity ratio. Debt to equity-nya 200 dibagi 100, 2 kali, nggak bagus. Not good. Terus tapi juga saya salut gitu, orang pakai apa utangnya? Kok bisa dikasih utang 2 kali equity gitu? Hebat benar, mungkin utangnya sama induk, sama grupnya, sama holding company-nya gitu. Mungkin ya. Biasanya seperti itu, ya. Nah, maka aset itu adalah seluruh harta dia, biasanya utang plus modal itu jadi 300 juta. Oke ya, sekarang udah kenal banyak tuh, ada equity, ada book value, ada market cap, ada price per book value, ada earning per share, ada PER, mulai ngerti nih. Ini yang nanti kita baca terus-terusan. Yang nanti kita bahas terus angka-angka ini. Ya, terutama EPS growth, revenue, sales growth itu yang kita bahas terus-terusan kalau growth, ya. Oke. Jadi asetnya sekarang 300 juta, ya. Nah, maka muncul ROA, return untung on asset. Ya, return on asset. Gimana caranya? 10 bagi 300, 3,3. Memang ROE-nya, equity-nya 10%, betul. Dari modal, tapi on asset cuma 3,3. Semakin kecil angka ROA-ROE, semakin payah efektivitas pegawai perusahaannya, manajemennya. Semakin besar ROE-nya, semakin bagus bisnisnya, semakin tinggi efektivitas manajemen perusahaan menggunakan modalnya. Ya, oke. Nanti belajar lagi, ini soalnya pelajaran bisa 1-2 tahun di akunting ya, sebetulnya, tapi ya udah begini kurang lebih. Cukup begini. Inilah yang disebut quantitative investing. To calculate, kuantitatif, berinvestasi dari angka. Nanti ada kualitatif, dari story. Nah, paham ya? Kalau dengan angka-angka namanya kuantitatif metodenya. Kalau dari story, cerita-cerita, prospek-prospek, berita-berita namanya kualitatif investing. Pilih yang mana? Ambil dua-duanya. Ya. Oke, nah ini. Ya, pusing dengan valuasi, dihitungnya puyeng, nggak usah dihitung, udah ada, ajaib udah ada. Ya, ajaib udah ngasih semua angka-angka yang tadi kita ceritakan. Semua angkanya udah ada. Nih, Unilever. Berapa ini? Apa ini? Nah, kebaca saya. Operating profit. Nah, ini rankingnya jelek tuh. Ya. Tuh, price book value-nya berapa kali? 40 kali ya ini ya? 40 kali. 40 kali. Gile. Ya, 40 kali loh. Jadi kalau harga sahamnya 1 miliar, kita harus beli 40 miliar. Mau nggak itu? Nah, itu yang saya sebut, dia bukan saham value. Unilever bukan saham value. Ya, sekarang SMDR nih. PBV-nya berapa? 1,28 tuh, Pak. Gimana tuh kayak gitu? Nah, ini yang kita lihat, ternyata dibandingkan valuasinya memang murahan SMDR gitu loh. Jadi wajar dia ngejar value-nya naik gitu. Udah gitu earning per share-nya juga naik, growth-nya ada growth-nya. EPS-nya naik, makanya tidak aneh dia mengalami 1000% kenaikan karena dia under value. Bayangin, saham yang naik 1000%,
10 kali lipat masih book value-nya 1,28. Kalau dia nggak naik, cuma ke 0,1 dong. Kalau dia nggak naik kemarin, sebelum dia naik 0,2, 0,1. Wajar dia naik ngejar, dan wajar Unilever turun. Karena uang Unilever mungkin pindah ke SNDR sama investor atau sama manajer reksadana. Ya, bisa dipahamin ya. Jadi bukan yang nggak berguna, milihnya nggak ngerti. Ya, bukan fundamental tidak berguna, tapi Bapak Ibu nggak ngerti fundamentalnya. Ya, nggak ngerti kenapa saham yang nggak terkenal, perusahaannya, produknya kita nggak pakai. Ternyata naiknya lebih tinggi dari produk yang kita pakai, kita senang. Ya, nggak ada urusan apa yang kita senang. Yang urusan apa yang angkanya memang kelihatan. Ya, oke lanjut. Nah ini prinsipnya ya. Kata Warren Buffett, understand the business. Find the mode. Apa itu mode? Nanti kita bahas mode. Evaluate manajemennya. Investnya long term. Nggak bisa satu hari terus ngeluh. Baru beli sehari, wah turun. Nah, susah kalau kayak gitu. Bukan invest namanya kalau sehari, namanya trading. Kalau trading beda lagi pembahasannya. Ya, require margin of safety. Apa sih margin of safety? Nanti kita bahas. Ya, ini Mr. Lo Keng Hong tuh. Ya, silahkan dibaca aja. Oke, dua orang ini adalah yang kiri di Amerika terkaya, yang kanan orang yang kaya karena saham di Indonesia. Ya, dua orang ini adalah value investing. Warren Buffett nggak akan beli tuh Bank Mini, nggak akan beli tuh Bukalapak, nggak akan beli, saya tahu. Kalau dia memegang kata-kata dia nggak akan beli. Belinya apa? BMTR, Gajah Tunggal, LPPF, gitu yang murah-murah. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau bahas value investing ya. Kalau kayaknya Bu Sisti, ini jam berapa ya? Saya belum lihat. Sekarang 15.40, Pak. Buat tanya jawab ya. Jadi hari ini value investing aja kali Bu ya, satu ya. Nggak bisa, boleh. nggak bisa banyak-banyak ini, tapi materinya saya kasih semua aja buat baca-baca gitu. Saya kasih nanti saya bagiin di grup ya. Nah, value investing itu sangat ngeresein value saham, valuasi saham. Apa sih valuasi saham? Ya, rasio-rasio gini nih. PER-nya pengen di bawah 10. PER-nya untungnya setahun pengen di bawah 10 dia. Jadi kalau saya keluarin uang 100.000 rupiah, saya pengen untungnya minimal 100 rupiah setahun gitu. Pengennya gitu mototnya. Book value-nya pengen di bawah 1, nawar lagi. Kalau ada perusahaan 10 miliar, nggak mau saya bayar 10 miliar, pengennya bayar 5 miliar gitu pengennya. Nah itu orang valuasi tuh ya, orang value tuh. ROE-nya pengennya 10-20%. Waduh, pengennya 10-20%. Pengen yang profitable, jadi harus untung perusahaannya. Harus di bawah harga, harus di bawah PER. Ada nggak? Ada lagi. Ada. Kita pikir kan nggak ada, malah ada orang gila jual segitu murah. Ada Bapak Ibu. Ada, cari sendiri, ketemu pasti. Ya, DER-nya variasi, tapi pengen di bawah 1. Jadi nggak mau utang perusahaannya. Jadi kalau nanti kepukul suku bunga naik, dia nggak kenapa-napa gitu. Ya, jadi dia nyari saham yang baik dan under value dengan asumsi itu salah harga. Ya, tapi ternyata betul dia dapat itu Saratoga namanya. Saratoga under value waktu itu Bapak Ibu. Dan dia diam selama 5 atau 8 tahun nggak naik gitu. Nah itu tahan nggak? Tahannya seperti itu. Ya, tapi juga ada asal yang tidak naik. Misalnya apa yang nggak naik ya Tindak Kiat, Paninlife, PNBN, Panin Cevin itu nggak naik. Ya, tapi nanti suatu hari dia perusahaan yang membaik, EPS-nya membaik, pertumbuhan keuntungannya akan berubah lagi ceritanya. Ya, Saratoga juga naik karena pertumbuhannya naik. Jadi dia udah under value, lalu di-trigger oleh EPS-nya naik gitu. Ya, nah ini Saratoga. Bapak Ibu lihat ya. Ini hari ini loh, setelah harganya naik. Saya jelasin ya, Saratoga harganya sudah naik. Naiknya kurang lebih ke 20 kali kalau nggak salah ya. Bayangin aja nih, masih 0,23. Book value-nya 0,23. Ya, PE-nya 1,65. Murah ya. Murah, tapi ini perusahaan investasi, agak rumit ngitungnya, ya. Nah, ini lihat nih. Ya. Ini apa nih perusahaan apa sebelahnya ini? Saya nggak kelihatan. Gimana umpetinnya ya? Waduh, saya nggak ngerti umpetinnya. Hide floating. Oke. Nah ini Cevin ya, Cevin, C-Finance, bayangin. Itu price per book value-nya 0,21, Bapak Ibu 1/5. Kalau semiliar kita cuma bayar 200 juta. PE-nya, berapa itu PE-nya? 10, PE-nya 10. Ya, sampai dikasih ranking 4 tuh sama ini, ranking 1 ini. Ranking 1 kali sama Ajaib ini. Ya, bayangin aja. Jadi ada yang murah? Ada, bukan nggak ada yang murah. Ada, jangan bilang nggak ada, cari aja. Tapi mungkin nggak naik, Bapak Ibu jadi nggak seneng. Ya, mungkin karena nggak naik jadi nggak seneng.
Bukan nggak ada yang murah, yang murahnya nggak naik-naik, jadi nggak senang. Sama saya juga nggak senang saham yang nggak naik, saya senang saham yang naik ya. Udah lanjut. Nah ini ya, ini contohnya saya beli Saratoga, ini di Twitter ada nih. Dari Agustus 2020, berani nggak nyimpennya sekian setengah tahun ya, setahun setengah ya. Nah ini Saratoga itu dibeli zaman berapa ini? Zaman 2.800. Jadi saya beli 25 sampai 35 sebelum stock split. Itu setara 500 sampai 700. Sekarang udah 2770. Berarti naik 45 kali lipat ya, 5 sampai 25. Naik 5 kali lipat. Atau 2.500 sampai 13 ribuan. 5-6 kali lipat Saratoga naiknya. Ya, ini saham yang under value, kena trigger pula gitu. Ya. Kena trigger apa? Kena trigger EPS-nya growth. Oke? Ya, Saratoga tuh saya bilang ya, menarik bottom. Ya, 2428 saya udah beli waktu itu. Ya, tapi saya udah take profit. Di harga berapa ya? Lupa. 26, 25 lupa ya. Oke, lanjut. Nah ini saham di Amerika ada nggak under value? Ada, namanya HSBC, kenal dong? Ya, nih 0,79 Bapak Ibu, PE-nya agak mahal dikit 12. Hasilnya gimana? Naik ini naik sahamnya. Saya beli di sini nih, saya beli di sini. Saya jual di sini. Udah semalam jual, malam saya jual. Ya, karena Amerikanya bearish ya serem. Ya, tuh saya beli HSBC tanggal berapa itu? Ya, saya beli HSBC waktu di sini di harganya 29, saya jual 35. Kenapa dibeli? Karena under value juga Bang. Karena under value. Ya. Terus kenapa belinya hari itu? Nah, itu nanti itu bahasnya beda lagi. Kenapa dibelinya nggak waktu turun? Kenapa belinya pas lagi naik? Nah, itu kita bahas nanti di fundamental 2.0. Entah bulan depan lagi. Baca aja sendiri. Udah ada materinya saya kasih ya. Nanti saya bagiin materinya di grup umum. Nah, ini kita bahas lagi. Ini yang ditekankan oleh Warren Buffett harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang under value. Jangan sampai kita under value-nya memang saham murahan, memang saham mau bangkrut gitu loh. Jadi mode management dan margin of safety. Apa sih mode? Nah ini mode. Mode itu zaman dulu cash call itu untuk menahan serangan musuh atau biar musuhnya susah nyebrang, susah ke pintu itu dikasih air tuh. Jadi cash call tuh pinggir-pinggirnya tuh air semua kelilingnya. Jadi musuh susah masuk. Nah, kalau perusahaan itu mode-nya biasanya brand gitu. Ya, formula rahasia, loyalitas customer, user yang banyak gitu ya. Mode itu atau penguasaan bahan baku, penguasaan teknologi, ya. Itu yang disebut mode. Ya, mode itu adalah sesuatu yang dimiliki perusahaan, competitive advantage atau edge unik yang tidak bisa dengan mudah disaingi oleh orang lain. Ya, misalnya Starbucks itu nggak gampang tuh geser mereknya. Coca-Cola. Sekarang saya mau nanya nih ya, kalau sama-sama dikasih resepnya, yang satu ada anak dua nih, yang satu dikasih pabrik, yang satu dikasih merek, pilih yang mana? Coca-Cola. Coca-Cola, yang satu punya pabriknya, gedung-gedungnya dikasih semua, yang satu mereknya aja dikasih. Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, merek atau pabrik? Nah, susah kan milihnya? Kenapa? Karena merek Coca-Cola itu mungkin lebih berharga dari pabriknya loh Bapak Ibu. Merek Coca-Cola itu nggak tahu ngabisin uang berapa dia buat ngebangun brand Coca-Cola ya, jangan-jangan lebih mahal dari pabriknya ya. Yuk lanjut. Manajemen. Nah, kinerja perusahaan itu kan mempengaruhi sekali kinerja sahamnya. Perusahaan itu ya isinya manusia, tim manajemen ya. Manajemen yang handal, yang bagus ya hasilnya bagus. Ya. Jadi tim manajemen yang paling bagus itu yang bergantung oleh harga perusahaannya gitu. Oleh keuntungan perusahaannya. Kalau bisa dia dapat share dari keuntungan perusahaan, dia juga memiliki saham di perusahaan tersebut. Misalnya BCA, saya tahu dengar-dengar karyawan BCA itu punya saham BCA loh. Memiliki saham BCA gitu, dikasih stock option namanya. Ya, yang nggak boleh dicairkan sampai pensiun. Jadi dia sangat peduli sama harga perusahaannya, peduli sama kinerja perusahaannya diharapkan. Kedua, bagaimana perusahaan menghargai karyawan. Kalau perusahaannya kejam sama karyawannya, mungkin karyawannya merusak perusahaan tersebut dari dalam. Ya, kalau terlalu jahat sama karyawannya marah, dirusak perusahaannya itu juga repot. Ya, jadi itu disebutnya apa? GCG, ya, Good Corporate Governance. Ya, prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur yang dimiliki perusahaan supaya perusahaannya bagus. Ya, itu penting. Ya, penting. Karena ada perusahaan yang katanya dengar-dengar
direkturnya office boy gitu, asal-asalan doang, asal IPO ya, udah IPO ya udah gitu, kabur dia, digoreng-goreng kabur. Nih contohnya ya, bagus tapi bohong. Jadi laporan keuangan bisa menipu, seakan-akan bagus, dia bohong, ambles deh sahamnya 52 sampai $9. Laporan keuangannya bohong. Karena sebagus apapun laporan keuangan dibikinnya oleh manusia. Kalau manusianya bohong, ya udah kayak gini hasilnya, ambles sahamnya. Kenapa? Karena dia berbohong laporan keuangan. Ya, ciri-ciri nih perusahaan yang nggak bagus ya, gisi-ginya nih. Misalnya sering ada tanda seru tuh sahamnya. Telat laporan keuangan, dituntut bangkrut. Yang begituan tuh Bapak Ibu. Ya, itu bukan perusahaan yang baik. Ya, atau yang ingkar janji di Pubex-nya nih, rencananya mau bangun ini, bangun itu, tahun depan nggak ada apa-apa, bohong gitu. Right issue saya mau pengembangan begini, mau beli tanah nanti mau gini, nggak terjadi gitu. Nah itu sering bohong. Ya, kenali perusahaannya. Kalau perlu cari nama CEO-nya, browsing di Google, pernah di penjara enggak? Ya, lihat-lihat itu. Nggak gampang ya, gampangan teknikal. Iya, gampangan teknikal. Nah, terus dipakai apa uang kita nih? Misalnya di EPS tuh ada untung, dibagiin namanya dividen. Perusahaannya nggak berkembang. Unilever rajin ngasih dividen, nggak berkembang perusahaannya. Dibelanjain bisnis baru, berkembang bisa, rugi juga bisa. Di foya-foya jadi aset, tetap aset namanya, tapi asetnya jet perusahaan, mobilnya mobil Ferrari gitu. Pakai uang perusahaan tuh, Bapak yang bayar tuh, Bu yang bayar tuh. Ya, kantornya mewah luar biasa. Nah, itu nggak bagus. Ya, dipinjam oleh pengendali. Jadi ada komisaris pengendali yang mayoritas sahamnya banyak, minjem uang gitu ke perusahaan kita. Namanya aset, dia nggak bayar bunga juga. Perusahaan bayar bunga, nah itu buruk. Ya, dibeliin bisnis buruk yang punya pengendali. Saya punya perusahaan mau bangkrut nih, saya udah pusing, saya jual aja ke perusahaan Bapak Ibu gitu. Yang juga saya punya saham di situ. Kan jadi saya merdeka. Saya pribadinya merdeka. Tapi kita rame-rame jadi punya perusahaan jelek. Nah, itu ada. Atau mengurangi hutang, itu bagus, tindakan yang baik. Ya, jadi ini penting. Dan yang paling jago, Bu Sisti nanti satu hari katanya mau bawain cerita corporate action ya Bu ya. Nah ini kemarin sempat saya mau masukin, kayaknya waktunya nggak keburu. Ya, nanya aja ya. Nah harga saham itu apa ini? Ini udah growth ya Bu? Belum? Apa ini? Oh belum. Ini ya. Harga saham itu dapat bergerak tinggi sekali sehingga tidak masuk akal. Jauh dari harga pantasnya. Ya, kalau sudah jauh itu, maka kita sebagai investor valuasi ya, value investing harus jual take profit. Ya. Jadi jangan sekali-kali memaksakan diri investasi di perusahaan bagus yang harga terlalu tinggi. Contohnya apa? Shopee. Shopee saya beli 10, saya jual di harga 300-an, tapi bolak-balik ya keluar masuk ya. Dan banyaknya saya rugi. Jadi gini, misalnya saya beli 10, saya jual 20, saya tahu. Terus turun dia sedikit, saya pikir kita mau beli 15 nih, enggak. Ternyata 21 belinya atau 22, jadi saya rugi 10. Bukan rugi, saya harus setiap saya jual Shopee, saya berakhir membeli lebih mahal gitu loh. Shopee kemarin. Nah, tapi di harga 300-an saya merasa udah nggak bener nih. Udah nggak bener nih Shopee. Udah kemahalan saya bilang. Bener kejadian. Ya, setelah COVID-nya berakhir, orang udah ngelihat angka-angkanya tidak happy, jatuh. 336 ke 174, itu 50% Bapak Ibu. Nggak main-main itu. Ya, kenapa? Karena margin of safety-nya buruk. Itu namanya MOS, margin of safety. Apa sih? Jadi gini, kalau saya beli perusahaan yang harga 1.000 dengan harga 500, MOS saya 500 atau 50% gitu loh. Paham ya? Diskon 50%. MOS itu diskon deh, diskon. Jadi kita belinya under value gitu. Kalau value dia 1.000, kita beli 500, margin of safety saya 50% atau 500 rupiah gitu Bapak Ibu. Nah kalau beli Shopee gitu, value-nya masih negatif sampai hari ini, atau value-nya nggak tahu entah berapa ngitungnya, kalau saya lupa, saya ada di sini nanti. Ya, dengan harganya 330 itu kemahalan, akhirnya turun. Ya, jadi MOS itu sangat penting buat value investor. Saham dengan MOS baik itu tidak mudah crash, tidak mudah turun pada saat market crash. Dia di situ-situ aja. Mungkin dia nggak naik, tapi dia nggak turun juga gitu. Ya kayak Panin Live tuh susah turunnya itu Bapak Ibu. Di situ aja harganya. Karena dia kemurahan mungkin ya. Jadi dia nggak gampang. Bener dia belum naik, tapi dia nggak gampang turun juga gitu. Jadi untuk yang pengen cari aman, pengen hati tentram, tapi tidak agresif, banyaknya value investing. Tapi katanya value investing udah nggak rame sekarang, udah nggak diminati.
Nanti saya jelasin. Ya, MOS itu dihitung dari harga intrinsik, bukan harga value ya. Jadi gimana ya? Nilai itu masalahnya nilai intrinsik ini dihitungnya masing-masing berbeda, subjektif sekali. Bapak ngitungnya gini, saya ngitungnya gitu, ibu ngitungnya gini, jadi beda-beda nilainya tergantung masing-masing melihat prospek perusahaan tersebut, mengurangi resikonya, mengurangi apa yang aset sampahnya gitu. Tapi intinya paling gampang book value lah, book value terus dari pair gitu. Intinya yang tadi lagi kembali lagi ke pairnya di bawah 10, book value-nya di bawah 1 gitu kalau pengennya, atau di bawah 2 lah gitu. Ya jangan 50 dibeli gitu, book value 50 dibeli gitu kan susah kalau kayak gitu. Ya. Nah, ini growth ya, saya belum bahas growth hari ini, nggak keburu katanya. Ini jam berapa sih? Takutnya ada tanya jawab, oh udah habis. Ini Shopee ya. Nah, saya mau ceritain value investing sama growth investing sama-sama punya giliran, Bapak Ibu, punya panggung. Nah, itu yang atas namanya Shopee ya. Shopee itu lihat tuh. Ya, saya fundamental kurang berani ngebahas perusahaan yang buruk kalau di dalam negeri ya. Nggak enak. Jadi kita bahas yang luar negeri aja. Itu Shopee, lihat, perhatiin, hampir mirip bayangan air loh. Ketika saham value in play, saham growth-nya turun gitu loh. Ketika saham growth-nya in play, saham value-nya turun. Jadi kita harus mengerti nih, lagi musim growth apa musim value. Orang beli saham value kalau apa? Kalau takut, Bapak Ibu. Kalau takut ada COVID, takut ada ini, langsung dia kabur ke value. Ya, disebutnya defensif. Begitu orang defensif, kaburnya ke saham value biasanya. Belinya Cevin, LPPF, gitu kita ngumpetnya. Terutama reksadana ya. Setahu saya reksadana itu tidak boleh tidak punya saham. Jadi dia nggak boleh nyimpen uang, dia harus beli saham gitu. Nah, defensif dia. Kaburnya mana? Ke BCA lagi, ke BRI lagi tuh misalnya. Saham value ya. Nah, ketika lagi optimisme tinggi, orang belinya saham teknologi atau saham growth. Jadi biasanya kalau saham growth lagi naik, saham ini dibuang, turun, uangnya pindah ke atas uangnya. Tapi begitu mereka ketakutan kayak begini, mereka kabur ke sini, ini yang jadi naik. Jadi pahami ya? Oh, begitu aja. Cukup dari saya, silakan Bu Kristi untuk ada tanya jawab. Oke. Pak, ini karena keterbatasan waktu ya, Pak ya. Ini mungkin nggak semua pertanyaan yang Ajar. ya. Oh, mau dihajar semua, Pak? Enggak, ada yang telepon, saya bilang saya ngajar, Bu. Sorry. Oh, oke. Yuk, lanjut yuk, silakan. Oke, ini pertanyaannya saya pilihkan aja ya, Pak ya. Pertama, ya, yang buat Ibu juga boleh. Takutnya ada yang mau nanya sama Ibu kali, nggak ada. Oke, ini ada pertanyaan. Yang pertama itu dari Ibu Wulan Komalawati. Pak, ada saham di delisting. Apakah ada tips untuk kita tahu saham itu bakal delisting? Ketahuan, Bu. Kita tahu kok. Ibu coba saham apa yang delisting. Nggak mungkin Ibu nggak tahu. Contohnya saham delisting nih, Bu ya. Awal-awalnya nih, Bu ya. Biasanya nih, negatif Bu value-nya, Bu. Terus pair-nya negatif. EPS-nya turun terus. Utangnya nggak kebayar. Terus, apa namanya itu, Bu? Namanya kalau orang nego utang itu apa namanya, Bu? Nego utang. Ya, nego utangnya diperpanjang. Apa itu namanya? Apa namanya itu? Bukan reschedule. Apa kalau dia meeting sama debitur tuh? Restrukturisasi. Nah, pokoknya dia ngomonginnya utang lagi, jadi bunyinya utang lagi, terus negatif, itu nggak lama delisting pasti. Perusahaan kalau udah negatif semua delisting, ya hati-hati. Atau perusahaan tersebut orang-orangnya nggak baik gitu. Ibu kenal orang-orangnya itu memang bandar saham, ya akhirnya udah gitu tapi bagus Bu, book value-nya Bu. Jadi PBV-nya bagus, ROE-nya bagus, tapi orangnya sekarang di penjara Bu. Dikenalnya bandar, hilang deh sahamnya. Ada hari ini katanya delisting ya Bu, dengar saham dia Bu. Nah seperti itu, ya hati-hati. Jadi kalau kita memang otaknya sedang investing, bukan trading nih, bukan beli hari ini 2 jam, beli pagi jual sore, beli pagi jual 1 menit kemudian, itu namanya trading, ya atau scalping atau copet namanya. Tapi kalau misalnya scope-nya investing, ya carinya orangnya yang bagus, kantornya ada, dilihat dulu itu di ruko apa di mana kantornya, hati-hati itu ya. Katanya dengar-dengar ada saham kita yang rame di goreng bandar sering arah, itu kantornya di ruko katanya ya, perusahaannya fotokopi doang katanya. Pada tahulah perusahaannya apalah ya, yang sempat jadi kasus itu ya. Hati-hati ya, jadi seperti apa sih perusahaannya gitu. Nah itu, jadi delisting itu harusnya tahu kok Bu
Nggak mungkin nggak tahu gitu. Kelihatan entah orang yang ngaco, entah perusahaannya emang udah ngaco. Tapi pembukuannya bagus ya. Laporan keuangannya bagus, tapi orangnya nggak bagus gitu. Bu Sisi mau nambahin Bu, bagaimana menghindari saham yang nantinya akhirnya delisting gitu Bu? Oke, paling sih biasanya saham yang udah disuspend lama juga Pak, berpotensi untuk Kan delisting. kalau disuspend kita pasti aman, yang kita takutin kita beli terus disuspend terus delisting Bu. Nah itu. Terus sahamnya masih aktif nih Bu, masih diperdagangkan sahamnya, kita beli aja listing itu tuh Bu, gimana tuh Bu? Iya kalau itu. Trapnya banyak ya Bu ya. Iya, itu risikonya besar sih Pak emang. Tapi Paling sih kelihatan ya Bu ya, kelihatan sih ya. kelihatan Pak dari GCG-nya kalau nggak baik tadi kata Pak T juga udah banyak jelasin kalau GCG-nya nggak baik juga ya berpotensi Orangnya, untuk delisting. ya orangnya, Bu, orangnya dulu deh. Manajemennya. Percuma Bapak Ibu ngelihat laporan angka-angka orangnya bohong. Percuma kan capek-capek kita baca laporan bohong gitu. Ya, Betul percuma Pak. kalau laporannya bohong, bisa kok Bu. Saham itu bisa dibikin under value kok. Saham itu gampang dibikin under value-nya, bisa lah diakal-akalin lah. Tapi digoreng ke gerakannya nggak bener eratik gitu. Nanti ARB, nanti ARA, wah itu yang begituan nggak lama juga suspend terus dari listing gitu. Saham mainan namanya. Ya, yuk lanjut Bu. Oke, ini Segala ya nanti ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, ada kuis nanti. Nanti yang masih kurang nanya silakan di Twitter boleh, di Telegram boleh nanya aja. Ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Erika. Pertama itu, apakah bisa laporan keuangan dimanipulasi sehingga seolah-olah perusahaan tersebut terlihat bagus? Ini pertanyaannya kurang lebih mirip sama pertanyaannya Kak Johnson juga nih. Iya, sama ya. Ini contohnya ini Bapak Ibu coba browsing aja Lucking Coffee itu manipulasi keuangan Bapak Ibu. Jadi dibedakin itu keuangan itu apa kambing dibedakin kayak perempuan gitu jadi cantik. Begitu dia beli hampir ketahuan ditangkap orang ramai jadi kasus Bapak Ibu. Jadi sangat bisa. Ingat lagi Bapak Ibu ya perusahaan itu isinya manusia. Pembukuan apa laporan keuangan itu yang bikin manusia. Kalau manusia bohong ya kita baca laporan bohong. Ya, jadi hati-hati yang penting apalagi kalau uangnya gede banget nih ya, misalnya Bapak Ibu punya uang 5 miliar, mau investasi 4 miliar gitu. Nah itu kayaknya Bapak Ibu sebaiknya berkunjung ke perusahaannya, ketemu sama investor relation-nya. Ketemu, kalau sama CEO mungkin agak susah ketemunya ya, kalau bukan CNBC yang manggil kayaknya nggak datang gitu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ketemu investor relation-nya dikasih kok. Visit ke perusahaannya, dilihat ke SPG, ngobrol sama satpamnya, ngobrol sama pegawainya, itu namanya investigatif investing yang Peter Lynch. Kalau uangnya gede banget nih, ya tapi saran saya sebaiknya kan investing santai ya 5-10 saham deh, jangan satu. Ya kalau nanti di Smackdown, wah habis semua sakit. Ya misalnya kita 10 saham, 3 ketipu, yang 7 bener kan lumayan. Ya dicampur growth sama ini value ya. Saran saya kalau investing seperti itu. Yuk lanjut Bu, apa mau game aja? Ini satu lagi terakhir nih Pak, dari Kak Erika juga. Apa yang menyebabkan harga saham turun drastis padahal nggak ada sentimen negatif nih Pak? Pindah bisa Bu, ada sentimen positif. Ada sentimen positif, misalnya gini Unilever, nggak ada apa-apa. Dia stabil-stabil aja, kok bisa turun begitu harganya sih? Ada sentimen positif, bagi apa? Bagi perusahaan yang lain. Kalau nggak ada investor baru, uang dari mana lagi? Gini loh Bu, saya tahu nih, saya jagoan misalnya analis keuangan. Saya tahu SMDR mau naik 1000%. Saya tahu Saratoga akan naik 5 kali lipat. Dan saya tahu Unilever naiknya paling 5% sebulan, setahun gitu. Waduh, ini saya punya Unilever ya. Tapi saya pengen Saratoga. Saya pengen beli apa tadi? Samudra, pengen beli Temas yang naiknya lebih gesit ya. Jadi gimana tuh? Saya buang kan, saya jual kan. Nah, saya jual Unilever 11.000 nggak ada yang mau beli nih Bu, karena nggak ada uang baru, nggak ada investor baru, nggak ada uang yang masuk ke bursa gitu misalnya. Ya udah saya switching namanya. Nah begitu switching tuh saham value-nya dibuangin tuh Bu, saham-saham tua yang paling jelek dulu, yang lambat-lambat, yang nggak naik-naik gitu. Nah di situ BCA BRI bisa turun tuh, ya bisa turun dibuangin, dia pindah tuh dulu kemana? Ya karena sekarang nih hari ini ke Medco pindahnya tuh ke energi. Kenapa? Di Amerika energi bullish, perbankan turun, jadi BCA dibuang, BNI dibuang, BRI dibuang. Bukan salah bank itu nggak ada apa-apa, santai-santai aja. Tapi ada yang lebih menarik, jadi pindah dulu uangnya. Di situ terjadi turun harga yang
tidak di-trigger oleh apapun gitu. Tapi hanya karena ada yang lebih bagus aja gitu, dia pindah dulu ke yang gesit. Nah itu kalau kata saya seperti itu. Kalau di perusahaan blue chip ya, kalau perusahaan gorengan jangan ditanya deh. Itu sepenuhnya manipulasi aja. Ya, Bu Disney mau nambahin Bu? Kenapa perusahaan Pak, nggak ada apa-apa tapi turun gitu? iya, paling sih saya setuju sama tadi Pak Teh bilang, dan yang saya tambahkan itu euforianya memang sudah tidak ada ya Pak di saham itu. Bosan, bosan ya Bu ya. Udah nggak Iya, ada berita karena lagi. Oh nggak ada berita bagus sudah jelek ya Bu ya. No good news juga bad news ya Bu ya. iya itu. Kayak breeze ya Bu. Udah habis kan pes deh ya Bu ya. Sepi sentimen, kemudian Ya udah habis euforia, story. story-nya juga udah kurang ramai gitu ya di berita-berita, itu demand-nya akan turun sih. Ini ada story Bapak Ibu ya, Ajaib punya story ya. Ajaib bisa ada story, jadi nggak usah cari capek-capek tuh, ada story hebat Ajaib. Ya, ada story itu. Nanti cari sendiri dah caranya. Ya, tuh ada baut, ada enak, tuh ada BCA, ada story-nya ya. Jadi story pun udah ada, Ajaib udah kasih. Ya, oke. Jadi bulan depan kita nggak bahas yang growth, habis growth kita bahas yang fundamental 2.0, menggabungkan bandarmologi, fundamental, bandarmologi dan ini ya, fundamental 2.0, fundamental, bandarmologi dan technical analysis ya. Kita pakai semua nanti belajarnya canceling dari William O'Neill nih. Ya. Fundamental 2.0, tapi nanti dah. Nah, keburu hari ini ternyata banyak banget bener materinya. Saya ditegur kemarin banyak banget di materinya, Pak. Paling 3 kali saya bilang. Oke deh, kalau gitu ya. Oke, kita lanjut kuis ya Pak ya? Ya, silakan Ibu. Bukan kuis saya kan Bu ya? Saya udah hapus kok Pak. kuisnya, nggak jadi. Bukan kita Kahoot hari ini. Ya. Mungkin bisa dibantu Kak Jea. Oke, Mbak Cisti, Pak Teh, terima kasih banyak waktunya.